Sebelum kita melakukan analisis, kita akan melanjutkan dengan mengenerate beban gempa. Kita sesuai dengan urutan di sini, generate beban gempa dengan cara kita mengklik ini, menu ini, atau mengklik juga menu earthquake di sini. Kita klik generate earthquake loads. Lalu kita akan klik basic data, kita masukkan panjang bangunan pada arah X dan panjang bangunan pada arah Y. 22 meter dan 12 meter. Sesuai dengan data yang tadi adalah 8 tambah 8, 16, 22 meter, dan lebarnya adalah 6 tambah 6, 12 meter. Lalu kita klik earthquake codes, kita pilih HSCE 716, SNI 1726 2019. Kita pilih seismic use group-nya residensial. Lalu kita pilih building type-nya adalah RC moment resisting frame karena bangunan beton. Lalu kita pilih Jakarta Pusat. Oke. Ini nilai yang bisa dirubah ya, SS S1-nya kita bisa rubah sesuai dengan peta yang diberikan. Ya, karena yang ditunjukkan dalam tabel adalah estimasi dari pembacaan peta secara manual. Juga bisa kita klik website dan kita bisa dapat angka yang lebih besar desimalnya. Jadi sudah didapat SS, S1, TL, dan PGA. Lalu kita klik kembali use Cmax untuk T lebih kecil dari 0,2 second dan use Cmin untuk T lebih besar dari Tmax. Lalu ini kita bisa matikan supaya terlihat kurvanya seperti ini. Ini nilai Tmax yang diestimasi. Lalu kita diberikan nilai rho-nya, kita bisa berikan nilai rho-nya. Lalu kita bisa klik structural system R. Kita pilih untuk sistem rangka pemikul momen khusus. C1 select, juga C1 select, kita dapat nilai R8 dan omega 3 dengan nilai CD 5,5. Lalu kita klik compute, apply, lalu generate. Ya, compute, apply, generate. Nanti akan timbul di sini kurva yang tadi kita sudah generate dari earthquake code ini akan dipindahkan ke sini. Oh, satu lagi tadi untuk jenis tanah kita pilih soft soil. Jadi berubah lagi ya. Jadi kita klik soft soil, lalu kita klik kembali compute, apply, generate karena tadi sudah berubah jenis tanahnya. Oke, sekarang kita sudah siap untuk melakukan analisis. Kita save terlebih dahulu. Lalu kita akan lakukan export data. Kita bisa tekan F4 untuk itu. Jadi F2 untuk save, F4 untuk export data. Kita klik export. Nah, di sini akan ada model advisor yang akan memeriksa model kita apakah ada masalah. Kalau tidak ada masalah, oke semua, kita bisa lanjut. Tapi kalau ada masalah, kita stop dulu, lalu kita betulkan dulu masalahnya. Nah, sekarang tidak ada masalah, jadi kita klik continue. Oke. Lalu kita lakukan analisis. Kita bisa klik ini, panah warna hijau. Lalu kita klik analisis. Selesai. Lalu kita akan melihat bidang momennya. Kita bisa klik momen diagram. Ini akan ditampilkan envelope dari momen dari setiap loading combination.
Atau kalau kita mau lihat satu loading combination saja, kita bisa pilih loading combination yang mana untuk menampilkan momennya. Kalau loading combination 0 akan ditampilkan envelope-nya. Lalu kita bisa melihat di sini juga displacement-nya. Caranya adalah kita klik kanan, change view option. Kita bisa tampilkan show displacement di sini untuk arah Y global, jadi arah ke bawah. Ya, arah ke bawah dari plat. Kita bisa pilih show displacement untuk total loading combination atau total unfactored loading combination, atau hanya dead load saja atau live load saja. Jadi kita pilih total unfactored loading combination. Nah, di sini akan ditampilkan displacement daripada setiap titik hasil dari analisis yang telah kita lakukan. Lalu kita bisa melakukan desain kapasitas dengan cara kita klik design, lalu kita klik concrete capacity design. Oke. Ini adalah menu untuk memasukkan parameter kapasitas, desain kapasitas. Kita klik set reduction factor. Lalu kita masukkan konstannya, ini yang harus kita hitung secara manual sesuai dengan bentang kolom. Oke. Lalu kita klik oke. Nah, faktor yang lain sudah default, jadi tidak kita rubah kecuali kalau kita mau menggunakan code yang lain. Lalu kita klik oke. Yes, oke. Oke. Yes lagi. Oke. Selesai. Kita bisa melihat penulangannya, yaitu view moment design results. Nah, di sini kita akan melihat tulangan yang dihasilkan untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan seterusnya. Lalu kita juga bisa melihat shear design result. Ini untuk sengkangnya. Untuk sengkangnya ini hurufnya kita bisa kecilkan supaya dia masuk dalam balok. Oke, lalu kita bisa zoom di sini. Ya, ini ada sengkang, tumpuan lapangan, lalu tulangan torsinya juga kita bisa. Nah, di sini kita lihat untuk kolom ada 4L, artinya 4 kaki sengkang, berarti ada sengkang yang keliling, lalu ada 2 kaki di tengah. Diameter 10, jarak 12,8 misalnya. Lalu ini adalah sengkang yang diperlukan dari perhitungan gaya-gaya. Tetapi sewaktu pemasangan kita harus perhatikan juga jarak sengkang maksimum yang dipersyaratkan dalam code. Jadi biasanya di dalam kolom dipakai diameter 10, jarak 100. Dan di lapangan 150 mili kita pasang. Nah, kita bisa juga melihat kedua-duanya. Jadi momen dan geser. Jadi view final design results. Nah, akan ditampilkan selain tulangan lentur juga tulangan sengkang. Nah, ini bisa diekspor ke AutoCAD. Export drawing ke AutoCAD untuk disimpan di dalam gambar AutoCAD. Selain penulangan balok dan kolom, kita juga bisa melihat penulangan lantainya. Caranya kita klik view floor slab design. Akan ditampilkan, kita rubah hurufnya supaya lebih besar. Akan ditampilkan, ini ada nama balok yang menghalangi, kita matikan dulu nama baloknya. Jadi akan ditampilkan tulangan pelat, arah pendek dan arah panjang, tumpuan dan lapangan. Kita bisa klik opsi-opsi supaya dia bisa tampil.
Dan kita ada opsi untuk menampilkan juga sketsa tulangannya. Dan ada satu opsi lagi yaitu simplify untuk menyederhanakan penggambaran baloknya dengan menggunakan tulangan selipan di lapangan dan di tumpuan. Jadi kalau kita nggak klik simplify, dia akan hanya memasang tulangan atas dan bawah ya secara dengan jarak yang berbeda. Tapi kalau kita klik simplify, dia akan mengatur jaraknya supaya lebih rapi untuk tulangan atas dan bawah ditambah dengan selipan yang hasilnya nanti akan sesuai dengan kebutuhan kita, jarak yang kita inginkan. Lalu untuk pelat kita bisa menghasilkan juga reportnya supaya bisa digunakan di dalam laporan kita. Jadi kita klik klik kanan, change view option, lalu pergi ke design output, kita hidupkan ini, save slab rebar design report. Oke. Lalu kita bisa melihat kembali di sini, di design, view, di report, di report, saya mencari view slab design calculation. Nah, ini ada di menu design, view slab design calculation. Oke. Nah, ini yang tadi telah kita generate. Ini adalah perhitungan untuk penulangan slab, juga untuk defleksi, untuk lendutan, untuk lendutan jangka pendek dan jangka panjang, untuk penampang retak, dan juga untuk analisis vibrasi. Nah, ini dilakukan untuk setiap plat, jadi kita ambil sebagian saja untuk dimasukkan dalam laporan. Setelah itu kita bisa melakukan perhitungan untuk volume struktur atas. Itu kita bisa klik report, volume dan cost report. Kita bisa masukkan misalnya unit cost Jakarta atau berapa ya, kita rubah ini 1 juta, lalu ini 10.000 misalnya. Lalu kita klik kita bisa pilih untuk penulangannya, kita bisa pilih misalnya dari aproksimasi, persentase, atau dari design result, individual value, atau dari design result yang dimana setiap jenis balok nanti diambil yang terbesar saja dari seluruh balok yang menggunakan jenis yang sama. Lalu kita klik compute. Nah, ini hasilnya akan keluar. Nah, kita dapati perlu biayanya adalah 676 juta dengan konkret volumenya 188 kubik dengan berat tulangan 29 ton dan luas formwork area 1765 meter persegi. Nah, kalau misalnya nilai-nilai ini lebih daripada range yang diberikan, maka misalnya average concrete volume lebih dari range yang diberikan atau rebar density-nya lebih dari range yang diberikan, kemungkinan ada kesalahan di dalam pemodelan. Bebannya berlebih atau mutu betonnya kurang dan atau ukuran penampang kurang bagus dan sebagainya. Nah, karena itu kita bisa kontrol dari sini, lalu kita perbaiki kembali modelnya supaya desainnya juga optimal. Ya, tentu saja tidak ada nilai yang paling optimal karena tergantung daerah masing-masing, harga material, dan juga harga tukang. Di sini juga bisa diberikan kebutuhan
tulangan